Sopirin selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, Bapak Ibu menjawab, Alhamdulillah luar biasa. Okay. Okay. Sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu yang hebat, luar biasa, pada hari ini kita sangat bersyukur bisa bertemu walaupun secara tatap muka online dengan ibu-ibu serikan di pendidikan kita ya, sebagai narasumber di dalam webinar 3 yaitu tentang teknik penulisan penelitian eksperimen. Bapak Ibu yang hebat luar biasa, perkenankan saya selaku moderator memperkenalkan diri. Nama saya Wikanti Nur Amalia dari Unit Kerja SMA Negeri 2 Purwokerto. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menjadi moderator dalam webinar 3 ini. Sebagai pengantar mungkin ya Bapak Ibu, setiap guru yang mungkin sudah senior itu pasti merasakan bahwa kenaikan pangkat dari golongan 3A menuju ke 4A itu sangatlah mudah, cepat, dan lancar tanpa dituntut persyaratan yang dapat memberatkan guru. Sehingga akibatnya banyak guru yang stagnan di golongan 4A. Sedangkan untuk menduduki golongan 4B harus mempunyai nilai angka kredit pengembangan profesi. Sebenarnya untuk peraturan sekarang mulai dari golongan 3B sampai golongan di atasnya itu kita dituntut untuk melakukan pengembangan profesi. Nah, salah satunya adalah dengan menulis karya ilmiah. Nah, karena karya ilmiah yang diusulkan itu banyak yang belum memenuhi syarat, mungkin karena KTI-nya tidak asli, jiplakan, bukan buatan sendiri, atau KTI-nya berisi uraian yang terlalu umum, tidak berkaitan dengan permasalahan atau kegiatan nyata yang dilakukan guru di dalam mengembangkan profesinya, atau sistematika tulisannya tidak mengikuti sistematika karya ilmiah, dan seterusnya. Sehingga pada hari ini kesempatan kita untuk mencermati, menyimak dengan seksama bagaimana kita bisa mengembangkan profesi melalui karya tulis ilmiah, khususnya adalah penelitian eksperimen. Bersyukur sekali kita bertemu dengan serikan di pendidikan kita yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama yaitu Ibu Profesor Dr. Ani Rusilowati MPD. Dari kurikulum vitae yang dikirimkan ke saya ini luar biasa isinya. Kalau saya bacakan mungkin tidak cukup waktunya ya. Yang jelas beliau lahir di Semarang pada tanggal 19 Desember 1960. Kemudian tinggalnya juga di Semarang, yaitu di Jalan Gurami 1 B59 Sebantengan Baru Ungaran. Untuk nomor HP, email nanti bisa ditanyakan ya, di sini sudah tertulis. Kemudian pendidikan formalnya S1 adalah pendidikan fisika di IKIP Semarang, S2 penelitian dan evaluasi pendidikan di UNY Yogyakarta, dan S3 penelitian dan evaluasi pendidikan UNY Yogyakarta. Kemudian pendidikan non formalnya, training seminar, beliau adalah TOT Fasilitator Nasional dari Pembelajaran Aktif, kemudian TOT Fasilitator Diklat CKS, ya, LP2KS, kemudian biasa melakukan seminar di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian riwayat pengalaman kerjanya, beliau sekarang di UNES sebagai dosen sejak tahun 1985, kemudian Fasilitator Nasional Pembelajaran Aktif dari 2009 sampai 2017, Fasilitator Nasional Pembelajaran Aktif dan PTK dari 2018 sampai sekarang di Tanoto Foundation.
Kemudian pengajar diklat penguatan calon kepala sekolah, ya, ketua gugus penelitian dan pengabdian masyarakat FMIPA UNES. Juga ketua gugus jurnal LP3 UNES, sekaligus reviewer jurnal nasional dan internasional. Pengalaman penelitian dan menulisnya bisa Bapak Ibu lihat di Google Scholar. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Woro Sumarni MSI. Lahir di Purworejo 23 Juli 1965. Ini kurikulum vitae-nya ada 10 lembar ya. Mungkin saya bacakan yang ini aja ya. Kemudian nomor teleponnya nanti bisa Bapak Ibu tanya ke saya kalau memang memerlukan, dan emailnya. Kemudian riwayat pendidikannya S1 di IKIP Negeri Semarang, jurusan pendidikan kimia, S2-nya di ITB, jurusan kimia, dan S3-nya di UNES, pendidikan IPA. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakatnya ini dalam 5 tahun terakhir itu ada 9 macam. Kemudian ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal selama 5 tahun terakhir ini juga luar biasa banyaknya. Ya. Kemudian sebagai pemakalah pada seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir ini juga sudah luar biasa banyaknya. Ya. Karya bukunya juga sudah banyak sekali dalam 5 tahun terakhir. Kemudian beliau juga mendapatkan perolehan HKI ya. Ya, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa menanyakan bagaimana cara mengajukan HKI ini. Kemudian beliau juga sudah pengalaman dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum vitae dari narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum dimulai webinar ini ya, tata tertibnya mohon kepada Bapak Ibu untuk memute-kan ya, voice-nya ya. Kemudian pastikan sinyal Bapak Ibu juga stabil. Dan nanti sesinya Bapak Ibu narasumber akan menyampaikan materinya dari narasumber 1, kemudian narasumber kedua dengan waktu kurang lebih 2 jam. Setelah itu dilanjut dengan tanya jawab dan dialog. Untuk forum tanya jawab nanti akan saya buka per termin, 1 terminnya 3 penanya. Nah, pada saat Bapak Ibu bertanya nanti bisa di unmute voice-nya. Atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan atau dengan mengangkat tangan atau raise hand. Gitu Bapak Ibu. Sudah siap ya Bapak Ibu untuk menerima ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Mari kita perdengarkan bersama-sama paparan dari narasumber yang pertama. Kepada Ibu Profesor Ani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Wikanti yang sudah memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kasih SMA SLB, Bapak Heri Pratomo, yang mewakili Kacabin Wilayah 10, Bapak Ketua MKKS, Ketua Panitia Webinar, Mas Sofirin, Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Banyumas, dan Bapak Ibu peserta webinar 3 ini tentang penelitian eksperimen. Terima kasih atas kepercayaannya mengundang kami untuk bisa sharing pengalaman terkait dengan penelitian. Alhamdulillah kita dipertemukan meskipun lewat layar, tetapi insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah bisa temu muka begitu, jadi mengenalnya bisa lebih banyak. Ya, kalau dengan Mas Sofirin saya sudah kenal sejak 91 ya Mas. Ya, mungkin banyak juga peserta-peserta ini yang
mahasiswa saya begitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sejak 85 itu saya sudah mengajar, jadi mungkin juga banyak banget gitu ya mahasiswanya, dan mohon maaf kalau misalnya saya agak pangling gitu. Faktor U, Mas Sobirin. Sami-sami, Bu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri bahwa Bapak Ibu ini sudah mengenal terkait tentang penelitian, terutama PTK begitu ya. Tetapi actionnya untuk bisa membuat artikel itu memang harus mencoba begitu ya, harus latihan begitu. Nah, pada pagi hari ini kami nanti akan menyampaikan terkait tentang penelitian eksperimen. Mungkin penelitian PTK sudah disampaikan oleh narasumber yang lain. Tetapi jangan berhenti hanya sampai pada seminar ini begitu. Jadi Bapak Ibu harus action ya, membuat tulisan, membuat karya ilmiah begitu. Kita bisa membuat karya ilmiah ketika kita memang sudah punya data. Nah, data itu diambil dengan kegiatan penelitian. Entah itu PTK, entah itu eksperimen, entah itu pengembangan begitu ya. Nah, jadi tentunya ini harus tetap ditindaklanjuti. Mudah-mudahan webinar ini berlanjut ya. Mungkin sudah ada schedule-nya bahwa nanti akhirnya akan melatihkan juga bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang baik. Mungkin seperti itu. Saya belum mengetahui rencana atau kegiatan keseluruhan dari yang sudah dilakukan ini. Dan ini kan webinar yang ketiga. Mudah-mudahan yang keempat nanti bisa dilanjutkan dengan penulisan karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu, untuk penulisan karya ilmiah tadi Bu Wikanti juga sudah menyampaikan, Pak Heri juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana agar ini bisa diakui untuk kenaikan pangkat, tentunya ada syarat-syaratnya, ya. Nah, Bapak Ibu nanti ketika pada saat webinar atau workshop ya, mungkin lebih tepat workshop penulisan karya ilmiah itu mungkin nanti akan menghasilkan suatu karya ilmiah. Nah, kami di UNES ini ada jurnal yang memang itu untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru. Ya, jadi jangan kecil hati bahwa kalau mengirim ke jurnal-jurnal selalu ditolak. Coba nanti kalau memang cocok ya, jadi Bapak Ibu menulisnya sudah sesuai dengan template, sesuai dengan panduan yang ada di jurnal kami, namanya JPK. Itu insya Allah kami bisa membantu menerbitkan atau mempublish karya-karya Bapak Ibu nanti. Ya, itu sekedar sekedar awalan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut, bisa menghasilkan sesuatu, dan tentunya harapannya itu ketika Bapak Ibu sudah mulai menulis, biasanya terkecanduan. Jadi terus pengen nulis lagi, begitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, ini kegiatan teknik penelitian eksperimen nanti akan berbagi dengan Bu Woro. Jadi saya membahas tentang teorinya, nanti Bu Woro terkait tentang implementasinya. Bapak Ibu yang mungkin akan konsultasi atau bertanya ketika nanti pada pertemuan ini kok belum punya ide untuk bertanya, silakan bisa ke email saya rusilawati@mail.unes.ac.id. Bapak Ibu, kita brainstorming dulu ya. Mengingat kembali tentang apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang penelitian ini. Bapak Ibu, ada kasus seperti ini. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa para guru SMK
memerlukan contoh perangkat pembelajaran untuk membelajarkan karakter cinta tanah air. Ini sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan. Bapak Ibu bermaksud mengembangkannya. Kira-kira jenis penelitian apa yang cocok dengan permasalahan tersebut? Ada yang mau menjawab? Halo. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya? Penelitian bagi yang menjawab nanti dapat door prize, Bu. Yang menjawab dapat door prize dari Mas Sofirin. Ya. Silahkan. Penelitian kualitatif jenis deskripsi, Bu. Ya. Ada yang mau menjawab? Ya, disebut nama saja nanti. Baik, kalau tidak ada yang menjawab berarti nanti door prize-nya untuk Bu Ani. Iya, iya. Ya. Penelitian eksperimen, Bu. Mohon maaf, sebutkan namanya ya, Bu. Wiana. Penelitian eksperimen, Bu. Bu Ani, suaranya Ibu. Nyun sewu, Prof. Ani suaranya nggak masuk. Ini karena hujan. Baik, Bapak Ibu, untuk kasus ini penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Ya, cirinya di mana? Cirinya adalah bahwa guru itu memerlukan contoh perangkat pembelajaran untuk membelajarkan karakter. Di sini juga Anda bermaksud mengembangkannya. Maka ini penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita meneliti, kalau tadi Pak Dewi menyampaikan bahwa Bapak Ibu bisa membuat buku misalnya, buku ajar. Berarti nanti termasuk yang pengembangan. Begitu. Suara saya masuk ya? Ibu. Saya lanjutkan. Satu kasus lagi. Anda seorang guru fisika yang mengajar di kelas 10E. Anda merasakan kemampuan berpikir kritis siswa kelas tersebut lebih rendah dibanding kelas yang lain. Jadi ada 7 kelas di sana. Padahal sarana prasarananya sama. Anda ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis kelas 10E tersebut. Jenis penelitian apakah ini? PTK, Bu. PTK. Penelitian eksperimen, Bu. Oh, penelitian eksperimen. Ada lagi yang lain? Siapa tadi yang menjawab PTK? Wida. Wida. Mengapa Ibu bisa memilih ini sebagai penelitian PTK, Bu? Ya, karena dari faktanya ada beberapa kelas, terus ada beberapa kelas, sementara kelas 10E itu paling rendah dibandingkan dengan kelas lain, sementara sarana dan prasarana sama. Ya. Jadi permasalahan itu muncul di dalam satu kelas. Ya. Nah, kalau permasalahan itu ada di dalam satu kelas, hanya di satu kelas itu, dan Ibu akan menyelesaikan di kelas tersebut, maka itu PTK.
penelitian tindakan kelas. Alhamdulillah Bu Ida sudah bisa memahami ciri-ciri dari PTK. Satu lagi, seorang guru akan menerapkan hasil pelatihan tentang model pembelajaran inovatif yang baru, sekaligus akan melakukan penelitian untuk menguji keefektifan model tersebut. Jenis apakah penelitian yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan itu? Eksperimen, Bu. Eksperimen. Iya, betul, eksperimen ya. Jadi kalau eksperimen itu pastinya kita akan memberikan suatu treatment tertentu. Tadi Pak Heri juga sudah menyampaikan. Kita akan memberikan treatment, kita akan menguji cobakan ya. Ini akan menguji cobakan pembelajaran yang inovasi, berarti ini adalah eksperimen. Alhamdulillah, berarti kan ibu-ibu ini sebenarnya sudah paham terkait tentang ciri-ciri dari jenis-jenis penelitian. Namun demikian, marilah kita pahami lebih dalam terkait dengan penelitian yang eksperimen. Untuk yang pengembangan mungkin lain waktu bisa di webinarkan atau mungkin sudah ya. PTK saya kira sudah sering sekali disampaikan. Baik Bapak Ibu, pagi ini layout materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa harus melakukan penelitian. Yang kedua, jenis penelitian eksperimen itu apa saja. Lalu yang ketiga itu bagaimana melakukan penelitian. Dan yang keempat adalah bagaimana teknik analisis datanya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan kepada Bapak Ibu. Mengapa perlu melakukan penelitian? Bapak Ibu tentunya paham betul bahwa penelitian itu merupakan kegiatan investigasi yang tentunya itu dilakukan secara sistematis dan aktif. Ya. Jadi tidak bisa lompat-lompat begitu ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian pastinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian dengan melakukan penelitian kita bisa menemukan sesuatu. Kita bisa menemukan sesuatu. Entah itu model baru, entah itu media yang inovatif, entah itu lembar kerja ya, lembar kerja yang berbeda dengan yang ada di pasaran, misalnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan penyelidikan. Ya. Penyelidikan itu biasanya untuk membuktikan teori, kan gitu. Kemudian tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ini juga merevisi kebenaran dari suatu fakta. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat dulu ketika belajar teori atom begitu ya, pada waktu teorinya Bohr ya betul gitu ya. Teori itu sudah benar, tetapi kemudian ada teori lain, misalnya Rutherford misalnya, yang memperbaiki teori tersebut. Apakah teori Bohr-nya salah? Tidak kan? Ya, jadi teori itu benar pada masanya begitu. Ya, jadi nanti kemungkinan Bapak Ibu ini juga bisa menemukan suatu teori yang bisa merevisi teori-teori yang sudah ada. Nah, penelitian ini juga membuka peluang menerapkan pengetahuan dan temuannya dalam kehidupan manusia. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu, pastinya itu bisa diterapkan kepada masyarakat dan tentunya itu akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kemudian yang lain ini adalah peningkatan karir. Mengapa tidak begitu ya? Jadi tadi Bu Wikanti sudah menyampaikan bahwa untuk naik pangkat dari 3A ke dari 3D ke 4A ya, itu mudah gitu. Tetapi ketika akan naik pangkat ke 4B ini yang agak susah sehingga sering Bapak Ibu ini mandek. Meskipun ini bukan satu-satunya tujuan melakukan penelitian,
tetapi ini merupakan dampak, ya, dampak yang bisa memotivasi kita untuk bisa melakukan kegiatan penelitian, menulis karya ilmiah ketika ini akan ada faktor lain yaitu karir. Nah, Bapak Ibu, untuk jenis penelitian ini kita sebenarnya banyak ya, jadi bisa melihat dari berbagai sisi. Saya mengambil dari dua sisi, yaitu jenis penelitian yang ditinjau dari eksplanasi dan ditinjau dari metodenya. Dari eksplanasi ini kita bisa membedakan penelitian itu adalah penelitian deskriptif, ya. Deskriptif itu hanya memaparkan, memotret fakta itu biasanya hanya di kriterianya itu pada rata-rata tertentu begitu ya. Jadi kalau PTK itu biasanya deskriptif. Kemudian ada komparatif, ya. Komparatif itu membandingkan. Nah, kalau Bapak Ibu membandingkan, yang satu menggunakan inovasi, pembelajaran inovasi yang baru, yang satu menggunakan pembelajaran ceramah. Hasil belajarnya bagaimana? Akan dibandingkan, itu berarti kita menggunakan yang komparatif. Kemudian ada yang asosiatif. Ya, asosiatif itu berarti adakah hubungan, adakah pengaruh. Ya, itu nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis penelitian ditinjau dari eksplanasinya. Kemudian kalau ditinjau dari metode, ini ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya. Sekarang berkembang ada kombinasi atau mixed method, kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pada kualitatif ini bisa grounded teori, Bapak Ibu bisa menemukan teori baru, bisa studi kasus. Kalau Bapak Ibu mengajar di SLB misalnya, ini bisa menggunakan teori, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Ya, jadi di SLB itu kan spesifik ya. Jadi misalnya anak yang autis misalnya, sudah satu anak autis ini kita beri treatment gitu ya, itu sudah bisa menjadi satu penelitian. Tentunya waktunya memerlukan waktu yang lama karena untuk anak berkebutuhan khusus ini memang berbeda gitu. Kemudian untuk yang kuantitatif ini Bapak Ibu juga bisa melakukan penelitian survei misalnya, ingin mengetahui keterlaksanaan kurikulum 2013 misalnya, berarti survei ya. Bapak Ibu ingin mengetahui keterlaksanaan AKM, itu berarti survei. Kemudian yang kuantitatif salah satunya adalah eksperimen. Inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Untuk mixed method nanti kalau ada waktu yang akan datang kita bisa bicara tentang mixed method. Nah, untuk penelitian eksperimen, ini ada macam-macam juga. Ada pre-eksperimental, kemudian ada true eksperimental, ada faktorial eksperimental, dan ada quasi eksperimental. Yang biasa kita lakukan adalah yang quasi eksperimen. Mengapa? Kadang-kadang kita itu ketika penelitian tidak murni random, tidak murni acak, tetapi memilih, kan gitu ya. Sehingga kita lebih cocok yang quasi eksperimen. Kalau yang pre-eksperimen bagaimana? Pre-eksperimen ini yang paling rendah dibanding jenis-jenis eksperimen yang lain. Jadi hanya memberikan satu treatment, satu kali treatment, tidak ada pembandingnya, tidak ada kelompok kontrol, tidak ada pretestnya, begitu. Jadi hanya melihat bagaimana hasil akhirnya. Nah,
Pre-eksperimental ini ada beberapa macam juga. Jadi yang one shot case study, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa ada treatment dan treatment ini langsung dilihat bagaimana hasilnya. Yang kedua, ini ada one group pretest post-test. Ini masih agak lumayan, karena kita melihat bagaimana kondisi awal dan kondisi akhirnya. Adakah perubahan? Ya. Sebenarnya ketika kita memberikan treatment kepada siswa, apapun treatment itu pasti akan ada perubahan dari pretest ke post-test. Ya. Jadi kalau tidak ada kontrol, maka tentunya kita tidak bisa meyakini benar apakah perubahan ini memang signifikan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah intake comparison. Intake comparison ini adalah membagi satu kelas menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diberi treatment, kelompok kedua tidak diberi treatment. Nah ini kan susah gitu ya, susah. Karena kadang-kadang anak-anak itu merasa kenapa dipisahkan, kenapa kami tidak diberi pembelajaran yang seperti temannya itu, gitu ya. Jadi pre-eksperimental ini boleh dilakukan, tetapi sebenarnya sangat-sangat belum bisa dipercaya ya, belum bisa dipercaya. Sehingga kalau Bapak Ibu membuat artikel yang dengan pre-eksperimental ini kemungkinan juga tidak diterima di jurnal-jurnal ya. Kalau untuk seminar mungkin masih bisa ya, seminar yang hanya dengan proceeding itu bisa. Kemudian untuk yang pre-eksperimental ini juga ada beberapa. Jadi ada post-test only control group design. Kita tidak melihat pretestnya dulu. Kita tidak melihat pretest, hanya melihat hasil akhir. Ya. Satu kelompok diberi pemberian PJBL misalnya. Kelompok yang lain, kelompok kontrolnya adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh ceramah. Misalnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu akan melihat bagaimana hasil belajarnya. Hanya dengan post-testnya saja. Di post-test ketika kelompok itu setelah diberikan PJBL, bagaimana hasilnya? Post-test setelah kelompok itu diberikan pembelajaran ceramah, bagaimana hasilnya? Kemudian itu dibandingkan. Itu berarti post-test only control group design. Jadi ada kontrolnya. Nah, kalau true eksperimen ini harus random, ya, ini harus random. Jadi bagaimana kita memilih sekolah, misalnya sekolah yang ada di wilayah Banyumas, misalnya SMA, ada berapa di sana? Ini wilayah Banyumas ya. Kalau wilayah Kabupaten Banyumas lebih luas lagi. Nah, ketika eksperimen itu memang harus memilih secara acak sekolah-sekolah yang ada di wilayah itu. Tidak harus semua, tetapi bisa mewakili dari setiap daerahnya. Karena eksperimen ini adalah untuk digunakan generalisasi, ya. Jadi beda dengan yang PTK. Kalau PTK itu cukup untuk kelas itu saja, tetapi kalau eksperimen ini adalah untuk generalisasi di wilayah yang lebih luas. Oleh sebab itu ketika memilih ini adalah random. Memilih sekolahnya secara random, kemudian memilih kelas yang akan di treatment itu juga secara random, begitu ya. Jadi kalau penelitian median tampaknya satuan sampel itu di kelas ya. Kita tidak mungkin memilih anak ya. Kita tidak mungkin memilih random anak atau siswa. Kelas A diambil 5, kelas B diambil 5, kelas C diambil 5, nggak bisa seperti itu karena nanti pasti akan mengganggu. Ya. Tetapi tentunya misalnya di SMA 2 Purwokerto diambil satu kelas kelompok kontrol, satu kelas kelompok eksperimen. Ya. Jadi dalam satu kelas
kontrol itu ya semua diberi perlakuan ceramah. Satu kelas eksperimen semua diberi perlakuan PCBL. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pretest, post-test, control group design. Jadi ada perlakuan dulu untuk pretestnya. Ya, kita melihat pretestnya untuk kelompok eksperimen bagaimana, post-testnya bagaimana. Pretest untuk kelompok kontrol bagaimana, post-testnya bagaimana. Nah, biasanya kalau yang Bapak Ibu membuat judul tentang peningkatan, ya, peningkatan hasil belajar menggunakan mode problem based learning misalnya, maka inilah yang diambil, ya, ini yang diambil, yang digunakan. Jadi ada pretest, ada post-test. Peningkatannya berapa? Nanti dihitung untuk kelompok kontrol dan eksperimen. Nanti kedua peningkatan ini dibandingkan dengan UJT. Ini yang faktorial eksperimental. Tentunya ada variabel intervening. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu akan membandingkan hasil belajar siswa yang di treatment dengan model pembelajaran yang berbeda, PBL dan ceramah. Berarti metodenya sudah ada dua. Kemudian Bapak Ibu akan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, berarti metodenya ada dua, kemudian kelompok sampelnya juga sudah dibedakan. Nah, ini berarti faktorial. Nah, kalau faktorial ini biasanya menggunakan ANOVA, ya, jadi bukan UJT lagi. Ketika lebih dari dua sampel, itu berarti pakai ANOVA. Kalau tadi kan ada metode itu dua macam, kemudian gendernya ada laki-laki dan perempuan. Berarti kan ada 4 kelompok, ya. Jadi metode PBL ini ada 2 kelompok karena laki-laki dan perempuan. Metode ceramah ada 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Berarti ada 4 kelompok sampel. Maka tidak menggunakan UJT. Ya. UJT itu kalau hanya membandingkan 2 kelompok. Kalau 4 kelompok nanti kelompok A bandingkan dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, C dengan D. Berapa kali harus menghitung UJT itu, ya, berulang-ulang kalau Bapak Ibu menggunakan UJT. Ya, jadi ada teknik analisis data yang bisa memfasilitasi ketika Bapak Ibu memilih penelitian yang faktorial, yaitu ANOVA. Kemudian untuk kuasi eksperimen, ini ada time series, ada non-equivalent control group design. Yang non-equivalent control group design ini tadi hampir sama dengan yang true eksperimen, hanya pemilihannya ini tidak secara random. Nah, ini biasanya dialami oleh teman-teman mahasiswa. Ketika mereka menyusun skripsi, gitu ya, datang ke sekolah, akan menggunakan kelas yang akan digunakan untuk eksperimen, biasanya sudah diarahkan oleh gurunya, gitu ya, dengan kelas ini, dengan kelas ini saja. Nah, itu berarti tidak dipilih secara random, maka bisa menggunakan yang kuasi eksperimen. Nah, yang time series bagaimana? Time series ini bisa diterapkan ketika tadi saya mencontohkan untuk yang anak berkebutuhan khusus tadi, ya. Ya. Jadi misalnya anak yang autis diberi suatu treatment. Sebelum diberi treatment itu bagaimana sih kondisinya, gitu ya? Tidak hanya diukur 1 kali, tetapi beberapa kali hingga sekian kalinya itu memang sudah stabil, ya, sudah stabil. Hasilnya memang rata-ratanya seperti ini. Kemudian diberi treatment. Nah, treatment ini juga tidak hanya 1 kali. Treatment dilakukan beberapa kali sampai hasilnya itu stabil. Nah, dari situ kita bisa melihat
bagaimana efek size-nya treatment yang kita berikan kepada anak autis itu. Apakah hanya khusus untuk anak yang ABK? Tidak, ya. Untuk anak-anak kita yang tidak berkebutuhan khusus juga bisa. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi banyak jenis penelitian eksperimen. Monggo mau memilih yang mana? Mulailah dari yang gampang, ya. Mulailah dari yang gampang. Ketika Bapak Ibu berhasil dengan yang gampang, pastinya ingin mencoba yang lebih rumit. Gitu. Nah, kemudian bagaimana melakukan penelitian dalam bidang pendidikan? Tentunya Bapak Ibu harus mengingat paradigma penelitian. Ya. Jadi paradigma itu yang membantu kita untuk bisa melakukan penelitian. Saya ini akan penelitian kuantitatif atau kualitatif, toh, gitu ya. Tetapi kalau yang eksperimen pasti yang kuantitatif. Ya. Ahli yang meneliti tentang paradigma penelitian ini adalah Comte, salah satunya. Ini kuantitatif itu adalah penelitian yang positivisme. Nah, ini ada empirisme, ada eksperimen, ini istilah-istilah yang digunakan dalam paradigma penelitian kuantitatif. Nah, pada kuantitatif ini ada pengujian, ya, pengujian itu berarti pasti ada hipotesis gitu ya, ada hipotesis. Kemudian ada generalisasi. Generalisasi itu bisa diterapkan secara umum, ya, secara umum. Misalnya kalau ini menerapkan suatu model pembelajaran PJBL misalnya di SMK, gitu. PJBL yang seperti apa yang cocok untuk anak-anak di Banyumas itu, nah itu pastinya nanti bisa digeneralisasikan. Nah, tahapan penelitiannya bagaimana? Tentunya Bapak Ibu mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada. Nah, identifikasi masalah ini tentunya bisa memperoleh permasalahan itu banyak. Ya. Entah itu mungkin hasil belajarnya, entah itu mungkin kreativitasnya yang kurang, entah itu mungkin literasinya, dan lain sebagainya. Tetapi tentunya dari masalah yang teridentifikasi itu tidak mungkin semua akan diselesaikan. Ya. Oleh sebab itu, dari identifikasi masalah yang banyak tadi, Bapak Ibu memilih salah satu masalah yang akan dipecahkan, yang akan diselesaikan. Nah, setelah ketemu, maka Bapak Ibu bisa merumuskan, membuat rumusan masalah. Dan mungkin penentuan judul penelitian. Ya, jadi judul penelitian itu bisa diberikan akhir-akhir begitu ya. Jadi tidak harus pertama tetapkan dulu judul penelitian, tidak harus seperti itu. Kalau toh itu untuk membantu boleh, tapi nanti pasti akan masih berubah begitu. Ya. Teman-teman yang sedang S2, sedang S3 gitu juga tentunya ketika ujian akhir pun kemungkinan masih bisa berubah judulnya gitu ya, tergantung dari isinya kan. Baik, jadi setelah merumuskan masalah, tentunya Bapak Ibu mengkaji teori. Teori ini digunakan untuk landasan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membuat hipotesis, ya, berdasarkan teori yang ada. Teori juga digunakan untuk membahas nanti ketika Bapak Ibu melaporkan hasil penelitian. Ya. Jadi membahas itu mengaitkan antara hasil dengan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Itu yang ada di pembahasan. Kadang-kadang kita membuat latar belakang, kemudian landasan teori itu berlembar-lembar. Ketika membuat pembahasan itu paling hanya satu lembar. Nah, itu yang tentunya tidak imbang. Ciri atau kualitas penelitian Bapak Ibu itu bisa dilihat dari pembahasannya. Ya, jadi yang inti adalah pembahasan.
Kemudian selain membuat kajian teori, Bapak Ibu juga mengkaji hasil penelitian terdahulu. Itu sebagai dasar kajian pustakanya. Oke. Berikutnya adalah penentuan metode penelitian. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian ini, Bapak Ibu harus mengingat kembali metode penelitian yang sudah Bapak Ibu terima ketika dulu kuliah, ya, ketika mendapatkan pelatihan-pelatihan. Di antaranya adalah teknik sampling, itu juga perlu. Kemudian penyusunan instrumen, ini sangat perlu karena instrumen itu tentunya sangat dibutuhkan untuk mengambil data. Ya, jadi kuncinya adalah di instrumen. Ya. Instrumen yang salah akan menghasilkan data yang tidak benar dan akan menghasilkan simpulan yang salah. Jadi hati-hati ketika kita menetapkan atau membuat instrumen. Nah, kemudian Bapak Ibu juga menentukan teknik analisis data. Teknik analisis data ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Rumusannya apa? Apakah ini deskriptif? Apakah ini komparatif? Apakah ini asosiatif? Itu akan sangat berdampak kepada teknik analisis data yang digunakan. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan data menggunakan instrumen yang dibuat, kemudian Bapak Ibu sudah menentukan teknik analisis data dan digunakan untuk menganalisis data yang Bapak Ibu peroleh, maka Bapak Ibu membuat laporan, ya, laporan hasil penelitian dan pembahasan. Baru kemudian Bapak Ibu bisa membuat simpulan, ya. Simpulan. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa membuat saran, ya. Saran ini bisa dikenakan kepada kita, kepada peneliti sendiri untuk melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan, ataukah bisa dilakukan oleh orang lain. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu membuat saran, ini harus berdasarkan temuan penelitian panjenengan. Jadi jangan membuat saran yang normatif, yang tanpa melakukan penelitian Bapak Ibu bisa membuat saran itu. Memang tidak mudah ya Bu, ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak mudah. Jadi harus bisa Bapak Ibu tadi kan sudah dipesan oleh Pak Heri harus banyak membaca, begitu ya. Nah, harus banyak membaca. Ini pun juga selektif. Jadi jangan hanya membaca satu artikel kemudian kita gunakan sebagai acuan untuk membuat artikel. Ya. Jadi bacalah beberapa artikel, cermati apakah artikel ini benar atau salah. Ya. Jadi harus banyak membaca. Itu. Ya, itu untuk tahapan melakukan penelitian. Kita kupas satu-satu ya. Ya, tadi identifikasi masalah Bu Ani sudah menyampaikan ya. Kemudian untuk rumusan masalah, tadi sekilas juga sudah saya sampaikan. Apakah rumusan masalah itu deskriptif, apakah komparatif, ataukah asosiatif? Asosiatif ini juga bermacam-macam. Ada simetris, ya, jadi berdiri sendiri-sendiri, kemudian kita hubungkan. Ada kausal, kausal itu sebab akibat. Kalau kalau AGI-nya tinggi, maka hasil belajarnya tinggi, misalnya. Nah, apakah IQ ini berpengaruh terhadap hasil belajar? Ya. Tidak dibalik kan? Tidak dibalik, hasil belajarnya tinggi, IQ-nya pasti akan tinggi. Tidak seperti itu. Kemudian yang resiprokal ini yang bolak-balik. Kalau gizinya tinggi, maka IQ-nya atau hasil belajarnya tinggi, misalnya. Ya. Atau sebaliknya. Bisa enggak? Ya. Kemudian ada komparatif asosiatif atau ya, perpaduan antara komparatif dan asosiatif. Mungkin ini bisa memberikan gambaran ya. Contoh untuk membuat rumusan masalah. Yang deskriptif misalnya seperti ini. Seberapa tinggi kemampuan literasi teknologi
siswa SMK di Purwokerto. Ini kan tidak memberikan pembanding, ya. Nah, ini biasanya penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Ya. Jadi seberapa tinggi kemampuan literasi teknologi siswa SMK di Purwokerto. Variabelnya apa? Variabel yang diteliti? Ya, kemampuan literasi teknologi. Nah, biasanya ini di kriterianya adalah mungkin KKM atau mungkin rata-rata begitu ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu komparatif dua sampel. Komparatif dua sampel. Adakah perbedaan produktivitas kinerja pegawai yang lulusan dari SMA dengan lulusan SMK? Jadi ada dua sampel, yaitu lulusan SMA dan lulusan SMK. Apanya yang diteliti, apanya yang dibedakan? Yang dibedakan adalah produktivitas kinerja pegawai atau produktivitas kinerjanya. Ya, itu berarti hanya dua sampel yang kita bandingkan. Kemudian contoh yang ketiga, adakah perbedaan literasi sains antara siswa laki-laki dan perempuan ditinjau dari tempat tinggal? Ya, ini berarti kita akan membandingkan literasi sains siswa itu antara laki-laki dan perempuan, tetapi dilihat dari tempat tinggalnya. Apakah di kota, apakah di desa, ataukah di perbatasan. Berarti kita menggunakan yang faktorial kan, ya. Ada dua kelompok laki-laki dan perempuan, ada 3 wilayah tempat tinggal. Berarti ada 2 kali 3, berarti ada 6 sampel. Maka kalau 6 sampel tadi menggunakan apa? ANOVA. Itu. Ya. Lanjut. Sekarang contoh untuk yang asosiatif. Adakah hubungan antara musim ujian dengan terjualnya pensil 2B? Ini kan lepas ya, sendiri-sendiri. Adakah hubungan antara musim hujan dengan terjualnya payung? Nah, ini kan sendiri-sendiri. Jadi, bagaimana hubungan antara musim hujan itu dengan terjualnya payung? Ya. Itu simetris. Kemudian kalau kausal, ini tadi sudah Ibu contohkan, adakah pengaruh IQ, sosial ekonomi, dan pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar? Ya, jadi tidak mungkin dibalik bahwa prestasi belajar itu akan mempengaruhi IQ, sosial ekonomi, dan pendidikan orang tua. Tidak bisa dibalik. Ya, jadi hanya satu arah. Ya. Kemudian kalau yang ketiga, adakah hubungan antara kecerdasan dan asupan gizi? Ya, ini yang mungkin bisa bolak-balik ya. Ketika asupan gizinya tinggi, kecerdasannya menjadi tinggi. Ketika kecerdasannya tinggi, dia akan memperhatikan bagaimana asupan gizinya. Kemudian yang paduan antara komparatif asosiatif, adakah perbedaan pengaruh IQ, sosial ekonomi, dan pendidikan orang tua terhadap literasi sains antara siswa laki-laki dan perempuan? Ya, ini semakin kompleks variabelnya, semakin kompleks permasalahannya, itu semakin menarik sebenarnya. Dan semakin banyak temuan-temuan yang akan kita bahas. Itu contoh untuk membuat rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini sebenarnya sudah tampak variabelnya apa saja, kemudian instrumennya apa saja, teknik analisisnya menggunakan apa, itu pasti sudah tampak. Ya.
Saya ingat ketika saya kuliah tahun 80-an itu, Bapak Ibu belum lahir. Pertanyaan yang baik adalah separuhnya sudah terjawab dari pertanyaan itu sendiri. Ya. Jadi separuh jawaban itu ada di pertanyaan. Itu yang saya ingat ketika dulu kuliah SBM ya. Bagaimana membuat pertanyaan yang baik gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya beri contoh yang ini aja ya, yang terakhir ini ya. Dari sini Bapak Ibu bisa melihat variabelnya itu apa saja. Ya. Jadi variabel terikatnya adalah literasi sains. Ya. Jadi adakah perbedaan pengaruh IQ atau yang mudah saja, yang sederhana saja. Ini ya, misalnya adakah pengaruh IQ, sosial ekonomi, pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar. Jadi yang sebagai variabel terikatnya apa? Yang dipengaruhi itu adalah prestasi belajar. Ya toh? Ini variabel terikat. Variabel bebasnya adalah IQ, sosial ekonomi, dan pendidikan orang tua. Gitu. Nah, dari sini kita juga bisa melihat apa sih instrumen yang harus kita kembangkan. Instrumen yang dibuat mungkin untuk mengukur sosial ekonomi, ya, mungkin dengan angket, ya, dengan angket. Kita bisa tahu dari angket itu kita bisa menetapkan sosial ekonomi dari anak tersebut berapa skornya. Kemudian kita tahu pendidikan orang tua, ini juga dari angket. Kita tahu IQ. IQ ini kalau misalnya sudah punya, sudah pernah dites IQ, maka tinggal mengambil tanya saja kepada siswanya IQ-nya berapa kan gitu. Tetapi kalau mereka belum pernah ya pastinya kita akan menguji atau mengukur IQ-nya. Jadi instrumennya angket untuk mengukur sosial ekonomi, pendidikan orang tua, IQ atau IQ ini bisa dengan tes juga. Nah, variabel terikatnya instrumennya apa? Tentunya instrumennya adalah tes kan gitu ya, karena prestasi belajar mungkin bisa dilihat dari hasil belajar kognitif. Maka instrumennya berupa tes. Nah, dari rumusan masalah ini kita juga bisa menentukan teknik analisis datanya. Kita menanyakan adakah pengaruh. Nah, pengaruh itu berarti kita menggunakan yang regresi, ya toh? Kita menggunakan regresi. Regresi dengan variabel X1-nya adalah IQ, variabel X2-nya sosial ekonomi, X3-nya pendidikan orang tua, dan prestasi belajarnya ini adalah Y-nya. Ya. Gitu ya. Jadi dari rumusan masalah itu, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Separuh jawaban itu sudah ada di rumusan masalah. Variabelnya, instrumennya, teknik analisis datanya, gitu ya. Selanjutnya, yang separuh lagi, yang 50% itu tinggal pelaksanaan di lapangan. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat apa yang saya sampaikan. Baik, kemudian kita melanjutkan ke teknik analisis data. Teknik analisis data. Bagaimana Bapak Ibu bisa memilih teknik atau uji statistik yang tepat, begitu ya. Tentunya Bapak Ibu harus mengenali jenis datanya, ya, jenis datanya. Kemudian pilih jenis statistik yang akan digunakan. Lalu buatlah hipotesis. Jadi hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari hasil penelitian kita. Tentunya ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian pilihlah uji statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis tersebut. Kita kupas satu-satu. Kenali jenis datanya.
Kita tahu jenis data itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya. Kualitatif itu bisa berupa kata, kalimat, gambar, gerak tubuh, gitu ya. Itu kita bisa melihat dari sana. Kemudian kita bisa juga secara interpretif, ini juga tentunya merupakan jenis data yang kualitatif. Kalau jenis data yang kuantitatif, ini ada diskrit, ada kontinu. Diskrit itu biasanya hasil dari membilang berapa anak di kelas ini yang berasal dari kota, berapa anak yang berasal dari desa, berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan. Itu berarti diskrit. Kemudian yang kontinu ini bisa dibagi dalam ordinal, interval, dan rasio. Ordinal ini biasanya terkait dengan ketika kita membuat mengukur yang kualitatif tetapi diangkakan. Ini ordinal. Biasanya berupa peringkat. Ya, jadi peringkat 1, peringkat 2 gitu, itu ordinal. Kemudian yang interval ini biasanya terkait dengan pengukuran. Ya, jadi kita mendapatkan data interval dan rasio ini dengan melakukan pengukuran. Apa bedanya interval dan rasio? Ya. Interval ini memiliki rentang yang sama dan memiliki harga nol yang tidak mutlak. Contohnya, mengukur suhu 0 derajat. Itu berarti ada maknanya, toh? Bukan berarti tidak ada suhu 0 derajat, itu kan tidak ada. Tidak berarti seperti itu. Tetapi beda dengan ketika kita mengukur hasil belajar. Ketika dia tidak bisa mengerjakan sama sekali, nilainya 0, maka itu berarti termasuk data yang rasio. Ya, jadi antara interval dan rasio ini memang dari hasil mengukur. Hasil mengukur itu tentunya dengan menggunakan instrumen. Ordinal juga sebenarnya dengan instrumen, gitu ya. Jadi ordinal itu kualitatif yang diangkakan, itu berarti datanya adalah data ordinal. Nah, jadi Bapak Ibu ini harus tahu benar jenis data yang Bapak Ibu miliki agar bisa menentukan statistik yang digunakan, uji apa yang digunakan. Nah, terkait dengan statistik, Bapak Ibu, ada 2 jenis statistik. Ya. Jadi untuk kuantitatif ini ada 2 jenis statistik, yaitu deskriptif. Ya. Kalau analisis data kuantitatif dengan statistik, itu bisa deskriptif, bisa inferensial. Yang inferensial itu ada statistik yang parametris dan non-parametris. Bedanya apa? Kalau yang parametris ini biasanya untuk sampel-sampel yang banyak. Nah, biasanya diuji dulu bagaimana normalitas datanya. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu membaca hasil penelitian, kok ada normalitas data, itu untuk apa toh, gitu ya? Itu untuk menguji apakah kita berhak menggunakan statistik parametris atau tidak. Ketika kita menguji data kok tidak berdistribusi normal, maka kita bisa beralih, ya, pindah ke lain hati. Nggak harus kekeh di parametris. Kita bisa memilih yang non parametris. Ya, jadi syaratnya adalah data berdistribusi normal. Jenisnya
macam-macam ya. Nah, kalau deskriptif itu dari populasi itu kemudian direduksi menjadi sampel, ya, direduksi menjadi sampel, maka statistiknya adalah statistik deskriptif dan tidak untuk generalisasi. Tidak untuk generalisasi. Sedangkan kalau yang inferensial ini dari populasi kemudian direduksi menjadi sampel, tetapi dari sampel itu bisa digunakan untuk generalisasi terhadap populasi. Ya, jadi harus dilihat dulu normalitas datanya, apakah memang berasal dari populasi yang mungkin, populasi yang normal, begitu. Ya, jadi kalau inferensial itu syaratnya ada normalitas, kemudian ada homogenitas. Ya, jadi bedanya itu ya. Kalau untuk yang inferensial itu berarti ada generalisasi. Nah, untuk analisis data ini kalau hanya sekedar menggambarkan deskriptif tadi, hanya bagaimana literasi sains siswa SMK, maka kita hanya menggambarkan saja, tetapi tidak untuk menggeneralisasikan. Nah, biasanya kita menggunakan perhitungan rata-rata dan standar deviasi, ya. Jadi mu dan S itu. Kemudian dengan menghitung persentase, berapa persen sih yang kategori literasinya tinggi, berapa persen yang kategori sedang, berapa persen yang kategori rendah. Itu berarti kita hanya menggambarkan, hanya deskriptif, ya. Kemudian yang inferensial, ini tentunya harus ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini juga sangat tergantung pada tadi, rumusan masalah tadi, ya toh? Ya. Bisa hipotesis yang deskriptif, bisa yang komparatif, bisa yang asosiatif. Sangat tergantung kepada rumusan masalah. Kalau tadi rumusan masalahnya apakah ada perbedaan hasil belajar yang menggunakan PJBL dan ceramah, maka hipotesisnya bisa bahwa ada perbedaan antara literasi sains yang diajar dengan PJBL dan ceramah. Ya, itu H0-nya. HA-nya tentunya tidak ada perbedaan. Gitu. Ya, jadi sangat tergantung kepada rumusan masalah. Ketika Bapak Ibu membuat rumusan masalahnya sudah tepat, maka akan mudah membuat hipotesisnya. Nah, ini pilihan uji statistiknya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki data nominal, maka biasanya yang digunakan adalah yang deskriptif, ini binomial atau C kuadrat 1 sampel. Kalau untuk komparatif 2 sampel, ini bisa menggunakan McNemar. Ya. Komparatif 2 sampel itu ada yang berhubungan, ada yang independen. Jadi nanti tentunya terkait dengan data yang Bapak Ibu miliki, itu juga bisa dibedakan apakah ini berhubungan ataukah independen. Contoh yang berhubungan itu begini. Ketika kita akan melihat tadi pretest dan posttest dari satu kelas, ya, itu kan berarti ada hubungan karena yang diberi pretest ya anak itu, yang diberi posttest ya anak itu, gitu. Itu berarti kita memilih yang related. Tetapi kalau kita membandingkan bagaimana sikap peduli lingkungan antara masyarakat yang tinggal di pesisir dengan yang di pegunungan. Itu tentunya yang independen. Kita akan membandingkan bagaimana yang antara petani dan nelayan misalnya. Apakah ada perbedaan pandangan terhadap politik
misalnya. Ya, itu berarti ada 2 sampel yang memang berbeda. Tetapi kalau yang dalam satu kelas atau orangnya yang sama, atau dalam satu sekolah yang sama, itu berarti independen. Kalau membandingkan antara SMA dengan SMK, itu berarti independen. Ya, jadi berbeda. Tetapi kalau yang SMA 2 Purwokerto dengan SMA 1 Purwokerto, ini masih related karena sama-sama SMA, tetapi tentunya harus imbang ya. Kalau kita membandingkan itu harus imbang. Pada ordinal ini juga sebenarnya ada ANOVA gitu ya, tetapi tentunya yang tidak memerlukan tadi normalitas data dan lain sebagainya. Ini contoh untuk rumus ya, yang deskriptif itu biasanya menggunakan one sample t-test. Jadi acuannya itu adalah acuan ini, rata-rata ini ya, rata-rata dari yang kita gunakan sebagai kriterianya. Jadi misalnya kalau kita akan mengacu ke KKM, berarti nanti hipotesisnya adalah bahwa rata-rata skor atau rata-rata nilai fisika yang diajar dengan PJBL lebih besar dari KKM-nya itu berapa? Lebih besar dari 80 misalnya. Maka itu yang kita gunakan untuk menguji ya. 80 itu yang kita masukkan untuk yang mu ini. Kemudian untuk yang T related, T yang ada korelasinya, itu ada ini. Ada faktor 2R ini. Nah, korelasinya antara apa? Korelasi antara pretest dan post-test tadi. Kalau misalnya itu korelasinya adalah hasil belajar. Ya, jadi ada perbedaan ketika kita menggunakan uji T yang berpasangan atau yang related tadi. Ya. Kemudian kalau kita yang menggunakan yang independen, jadi antara SMK dan SMA, antara petani dan nelayan misalnya, maka ini yang kita gunakan. Jadi memilih uji T itu juga sangat tergantung kepada kondisi dari data yang Anda miliki. Ini yang untuk relasi. Jadi tadi kalau Bu Ani mencontohkan ada IQ, sosial ekonomi dan pendidikan orang tua terhadap hasil belajar, ini mungkin bisa juga sebagai contoh pengaruh kemampuan kinerja pegawai. Ya, itu berarti variabel bebasnya itu adalah kemampuan kinerja pegawai itu X1 dan kepemimpinan direktif. Jadi kepemimpinan dari direktif dari pimpinan kita gitu, itu sebagai variabel bebas yang kedua X2 terhadap produktivitas kerja pegawai itu sebagai variabel terikatnya. Kalau kepemimpinannya otoriter, kemudian kemampuan kerja pegawainya rendah, misalnya bagaimana produktivitasnya, itu kan bisa dilihat dari nanti akan kita bisa memprediksi ketika kemampuan kerjanya hanya sekian, kira-kira produksinya itu hanya berapa begitu. Ini dengan rumus persamaan regresi yang seperti ini, ya. Jadi ada koefisien regresinya, ada X1 ini adalah variabel bebas 1, X2 ini variabel bebas 2. Y-nya adalah variabel terikat. Jadi kita bisa memprediksi produktivitas kerja pegawai itu seberapa ketika kita mengetahui kemampuan kerjanya dan kepemimpinan dari direktif. Ini akan kita bisa menentukan berapa besarnya. Berapa pengaruhnya, berapa persen, ini juga bisa kita hitung. Jadi pengaruh kemampuan kerja terhadap produktivitas itu berapa persen, bisa kita hitung. Pengaruh kepemimpinan direktif dengan produktivitas itu berapa persen, bisa kita hitung. Maka kita akan tahu bahwa produktivitas itu dipengaruhi oleh
kinerja pegawai itu sekian persen, kemudian kepemimpinan direktif sekian persen, dan tentunya ini tidak mungkin dua-duanya ini 100%. Jadi pasti ada variabel lain yang mempengaruhi yang tentunya mungkin tidak diteliti pada penelitian itu. Itu ya, jadi menyimpulkannya seperti itu. Ya, kemudian untuk teknik sampling, Bapak Ibu, sedikit saja. Jadi probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Untuk yang probabilitas sampling ini ada simple random, ada stratified random, ada area random. Kemudian yang non-probability, ini ada purposive, ada snowball, ada sampling accidental. Ya, nanti tolong dipelajari lagi bagaimana teknik samplingnya. Biasanya kalau yang eksperimen berarti kita bisa memilih yang simple random. Kalau bertingkat mulai dari kabupaten, kecamatan mau diambil sampelnya secara bertingkat berarti nanti menggunakan stratified random sampling. Nah, sampel itu tentunya bisa merepresentasikan dari populasi, ya. Jadi jangan hanya melihat dari bagian kiri saja, bagi bagian kanan saja. Ini dicontohkan bahwa bagaimana mendeskripsikan suatu gajah ketika seseorang itu ditutup matanya. Ketika dia mendapatkan belalainya, oh berarti ini gajah itu berupa trompet yang panjang misalnya. Kemudian yang dapat ekor, loh ternyata ini ada hanya seperti pecut saja begitu ya. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Ketika kita memilih sampel, maka harus bisa merepresentasikan dari populasinya. Maaf, Prof, waktunya. Oke, bentar, sedikit lagi ya. Ini untuk memotivasi Bapak Ibu, bagaimana mulai menulis. Bapak Ibu bisa memulai dari bagian yang termudah. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa yang paling mudah adalah membuat landasan teori misalnya, silahkan. Mau yang mudah tentang latar belakang, silahkan. Judul, nah kalau mau judul itu nanti pastinya akan masih berubah gitu ya. Ya, jadi bisa saja judul itu malah yang terakhir. Kemudian sesudah semua bagian ditulis, endapkan beberapa hari, kemudian luangkan waktu lagi untuk memeriksa kembali. Kadang-kadang ketika kita menulis itu kan bahasa pikiran gitu ya. Setelah kita baca lagi, kadang-kadang iki opo to maksudnya gitu ya. Jadi perlunya diendapkan. Beberapa hal yang perlu dicermati yaitu penyajian dalam tabel atau gambar, argumen dan bukti yang dikemukakan, serta kesesuaian hasil dengan publikasi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ini perlu membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kiatnya yang pertama adalah banyak membaca, sama dengan yang disarankan oleh Pak Heri tadi. Asah kepekaan terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah puas, sering mengikuti forum pertemuan ilmiah. Syukur-syukur tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pemakalah. Terus berlatih hingga kepekaan itu terasa. Itu Bapak Ibu, ya. Jika Anda tidak berada di depan, pemandangan tidak akan pernah berubah. Jadi berusahalah untuk berada di posisi terdepan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Wikanti. Terima kasih Ibu Profesor Ani. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Ani.